Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji. Apa kabar? Semoga kabar kamu selalu baik, selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan-kemudahan dalam menjalani aktivitas kamu sehari-hari. Oke, kembali lagi saya bakal membacakan zodiak buat teman-teman. Dan kali ini kita sudah sampai di zodiak yang keempat, yaitu Cancer untuk bulan Agustus tahun 2020. Jadi seperti biasa juga, buat teman-teman yang merasa zodiaknya adalah Cancer, silahkan aja kamu bisa merapat dan berkumpul di depan HP-nya masing-masing, ya, sambil mendengarkan penjelasan atau bacaan-bacaan tarot untuk Cancer bulan Agustus tahun 2020. Nah, seperti biasa juga bahwa perlu saya sampaikan bahwa bacaannya Agustus ya, tapi bisa jadi energinya itu biasanya bisa sampai 3 bulan ke berikutnya gitu kan. Jadi sekitar 6 bulan berjalan ke berikutnya pun itu bisa jadi gitu kan. Atau bisa jadi juga 3 bulan sebelumnya energi-energi tersebut sudah kerasa atau sudah bisa dirasakan atau bahkan sudah terjadi ya. Jadi meskipun saya membacakannya untuk Agustus, tapi bisa jadi bulan Juli, bulan Juni itu bisa jadi sudah terjadi atau paling nggak sudah ada tanda-tanda. Oke, nah teman-teman, kenapa menjadi perlu sekali untuk mendengarkan reading yang saya bakal lakukan nanti? Karena bagaimanapun setiap orang memerlukan apa ya, semacam guidance ya. Jadi guidance, panduan ke depan bahwa nanti langkah-langkah ke depan itu bakal seperti apa. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan gambaran-gambaran tentang langkah ke depan atau pesan-pesan apa dari semesta yang bisa dijadikan sebagai pedoman, paling tidak ini bisa menjadi suatu apa ya, semacam peta ya. Jadi kalau kita mau pergi ke suatu tempat, kita sudah punya petanya, paling tidak itu akan mempermudah perjalanan kamu ke depan nanti. Oke, kurang lebih gambarannya seperti itu teman-teman. Seperti biasa, sambil saya shuffle kartunya, Cancer untuk Agustus 2020. Cancer Agustus 2020. Dan perlu diketahui juga bahwa ini bersifat general reading ya. Artinya adalah tidak semuanya akan resonate. Bisa jadi ada yang tidak resonate gitu kan. Apabila nanti pesannya bagus, jadikan itu sebagai apa namanya, motivasi ya. Dan apabila pesannya jelek, tidak bagus, jadikan itu sebagai warning. Karena bagaimanapun warning itu juga menjadi penting juga untuk diperhatikan, karena dengan adanya warning itu bisa, paling tidak bisa dihindari bila perlu dihindari, atau paling tidak bisa juga diperkecil resiko-resikonya kalau memang itu harus diperkecil gitu kan. Tapi selama bisa menghindari, ya kenapa tidak gitu kan. Artinya teman-teman bisa melakukan manuver-manuver atau ya sebut saja ada plan A, ada plan B juga gitu kan. 1, 2, 3, ya. Oke teman-teman, sudah dibuka semua dengan jelas. Oke, baik, kita baca satu persatu. Ada 5 kartu yang sudah saya buka, dan Cancer untuk bulan Agustus itu seperti apa pesan-pesannya. Baik, teman-teman Cancer, Page of Pentacles ya, kartu pertama, Page of Pentacles. Di sini kita lihat bahwa pesan dari semesta atau gambaran-gambaran prediksi di bulan Agustus di sini akan ada perbaikan yang berhubungan dengan keuangan ya. Jadi dari sisi keuangan di sini kamu akan mendapatkan sebuah perbaikan yang cukup bagus gitu ya. Artinya adalah apa? Saya yakin teman-teman Cancer selama ini sudah memperjuangkan, sudah mengupayakan, sudah survive sedemikian rupa gitu kan. Kalau misalnya ternyata hasilnya belum terlalu signifikan, ya saya berharap insya Allah nanti di bulan Agustus ini akan ada hasil yang semakin bagus,
situasi dan kondisi dan perbaikan uang atau keuangan atau finansial yang kamu lakukan selama ini akan berbuah atau akan bisa kamu rasakan pada saat bulan Agustus nanti, gitu teman-teman. Ya, jadi paling tidak gambarannya seperti itu. Oke. Jadi perbaikan keuangan ya. Jadi untuk keuangan bagus. Terus ini pun sebenarnya tidak serta-merta tiba-tiba bagus gitu, enggak ya, enggak dong, karena bagaimanapun semua itu ada upaya, ada perjuangan, ada proses dan ada perjalanan. Jadi hasil dari apa yang kamu dapatkan di bulan Agustus itu adalah bentuk nyata dari usaha dan kerja keras kamu selama ini. Ya mungkin bukan sebulan 2 bulan, tapi cukup lama. Itu gambarannya. Sekali lagi, terus kemudian buat kamu yang mungkin bekerja dalam sebuah perusahaan, buat kamu yang mungkin bekerja atau mungkin dalam rangka sedang merintis karir dan pekerjaan kamu di sebuah tempat gitu kan, sepertinya begini, ada satu indikasi yang mengarah kepada akan ada promosi buat kamu. Jadi artinya begini, teman-teman akan mendapatkan kesempatan dipromosikan atau bisa mempromosikan diri. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan jabatan atau semacam kayak kedudukan gitu kan. Jadi misalnya kamu diangkat sebagai manajer lah, misalnya manajer area dan sebagainya gitu kan. Ini ada indikasi, ada kecenderungan ke sana ya. Jadi boleh saya kasih gambaran, berarti itu pun hasil dari usaha dan kerja keras kamu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi realita. Maka kalau ini bisa menjadi sebuah doa, jadi gini, kata-kata ucapan adalah doa ya kan. Semoga ini yang kita bacakan sekarang adalah menjadi doa terbaik buat Cancer ya. Jadi Cancer paling tidak menemukan gambaran doa sebagai penguat agar apa yang kamu cita dan cintakan selama ini ya bisa terwujud dan terrealisasi. Oke? Dan ini sebenarnya sudah tergambar juga di kartu yang kedua. The World ini menggambarkan juga bahwa Cancer akan mendapatkan sebuah keberhasilan. Ada prestasi ya, ada prestasi dan keberhasilan. Nah, ini tadi kan sudah saya bilang bahwa di situ ada promosi. Ada kemajuan-kemajuan yang memang terasa banget ya, memang terasa, dan kemajuan itu dirasakan oleh Cancer. Bahkan indikasi kemajuan itu sekarang mungkin sudah terjadi gitu, sudah ada. Kamu mungkin sudah bisa merasakan itu, gitu ya. Jadi buat Cancer, bersyukurlah, boleh senang karena ya yang saya tangkap dari kartu yang 1 dan kedua itu seperti itu. Jadi dari 2 kartu ini sudah menggambarkan adanya proses berkembang baik, perbaikan secara finansial, ada promosi yang mungkin kamu dapatkan nanti dan kemajuan-kemajuan, dan The World ini menunjukkan suatu keberhasilan dari usaha dan upaya yang kamu lakukan selama ini. Oke? Ya, jadi buat Cancer boleh senang dan silahkan diaminkan ya, ucapan doa terbaik itu harus diaminkan. Supaya apa? Supaya alam semesta mendukung dan Tuhan memberikan jawaban-jawaban atas doa-doa kamu selama ini. Karena bisa jadi mungkin kamu bertanya, kenapa sih doa gue selama ini belum terwujud gitu kan? Nah, bisa jadi ini adalah saatnya doa-doa kamu adalah terwujud dan jatuh dari langit menjadi sebuah kenyataan buat kamu. Oke? Selain keberhasilan dalam bidang finansial, pekerjaan, bisnis dan usaha, ada satu sisi di mana ternyata ada kartu yang sedikit kurang bagus energinya ya. Di sini ada Nine of Swords, 9 pedang. Ya, 9 pedang ini menunjukkan ada orang yang di sini, ada gambar orang yang murung ya, merenung, murung, dia penuh dengan penyesalan dan sebagainya. Ini bertanda apa? Bertanda bahwa saya menangkap bahwa Cancer ini masih, entah kenapa masih ada perasaan-perasaan kecewa yang sampai sekarang masih kamu bawa. Bisa jadi kekecewaan itu adalah bentuk apa ya? Jadi kekecewaan yang sudah terjadi di masa lalu kemarin atau masa lalu yang dulu, gitu kan? Tapi masih kebawa sampai sekarang. Jadi artinya bahwa kamu memiliki kecemasan, kekecewaan, kesedihan dan perasaan-perasaan negatif yang tidak bisa dipungkiri sampai sekarang masih kamu rasakan dan masih kamu bawa. Nah, ini harus hati-hati teman-teman, khususnya buat Cancer, ya.
Kenapa harus hati-hati? Karena dengan adanya perasaan kecewa, dengan adanya energi negatif, maka ini berpengaruh juga nanti takutnya ke apa yang sudah kamu perjuangkan. Karena gini teman-teman, saya boleh sedikit cerita ya. Jadi bahwa banyak orang, teman-teman yang datang ke saya, klien ya, sahabat-sahabat yang datang ke saya untuk bisa konsultasi dan sharing. Dia menanyakan, kenapa sih Mas Damar, kok keuanganku jelek banget gitu kan, aku ngerasa sial terus gitu kan, aku banyak apesnya dan sebagainya. Ya, dan saya bilang, pasti ada sesuatu atau ada masalah yang kamu pendam, atau masalah yang sampai sekarang ini belum sebut saja belum selesai. Dan biasanya teman-teman, permasalahan yang berhubungan dengan pasangan itu menjadi pemicu besar atas rusaknya seluruh sistem yang ada dalam kehidupan kamu. Yang dimaksud seluruh sistem itu apa? Ya sistem misalnya dari aspek keuangan, ya dari pekerjaan kamu, bisnis kamu dan sebagainya. Itu biasanya terpengaruh. Ya, jadi karena energi buruk itu makin lama semakin membesar, dan itu berpengaruh pada usaha, rezeki, finansial kamu dan sebagainya. Jadi buat Cancer yang masih membawa perasaan-perasaan negatif dari masa lalunya, saran saya adalah segeralah untuk rilis ya, dilepaskan. Kenapa? Agar kamu lega, agar kamu lebih plong ya, agar kamu lebih nyaman dalam menjalani kehidupan kamu ke depan. Buat apa kamu berhasil mendapatkan proses yang sangat bagus, kemajuan yang sangat bagus, kamu mendapatkan pencapaian yang bagus, apalah gunanya kalau masih disertai dengan perasaan-perasaan atau energi buruk dari masa lalu. Ya, jadi saran saya, lepaskan dengan cara macam-macam ya, bisa dengan diterapi, bisa dengan dibersihkan energi kamu, diperbaiki aura kamu, bisa gitu ya. Terus dengan cara-cara meditasi juga bisa gitu kan. Oke, jadi kalau kamu bingung caranya, silahkan aja. Kalau kamu pengen melakukan personal coaching dan reading bersama saya, silahkan aja bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di sini atau di deskripsi. Ya, karena saya membuka layanan juga untuk umum, untuk siapapun yang membutuhkan. Bisa jadi untuk membacakan atau reading ya, khusus buat reading juga ada. Terus coachingnya juga ada, konsultasi ada. Terus kemudian kita healing ya, kita sembuhkan juga ada. Membuang energi negatif dan memperbaiki energi negatif, buka aura juga ada. Terus membuka sumbatan-sumbatan dari sumbatan. Jadi gini, ada orang yang tersumbat energi rezekinya. Jadi membuka sumbatan-sumbatan rezeki. Supaya apa? Supaya rezeki kamu bagus, energi kamu juga bagus gitu kan, dan semuanya menjadi bagus. Jadi saran saya seperti itu teman-teman untuk Cancer ya. Jadi jangan sampai keterusan, karena di sini kalau sampai keterusan ini kurang bagus. Sifatnya seperti bola salju, makin gelundung terus gitu kan, makin lama makin besar. Dan energi itu akan makin besar, padahal itu energi buruk ya. Oke. Jadi itu kurang bagus. Jadi saran yang selanjutnya adalah Ace of Wands. Jadi Ace of Wands ini adalah menunjukkan bahwa kamu harus memiliki dorongan untuk berubah. Dan dorongan dalam diri kamu itu harus besar. Hasratnya besar. Artinya semangat, niatnya juga harus besar. Karena dengan niat untuk berubah, semangat untuk berubah, maka benar-benar kamu bisa merubah dan melepaskan hal-hal yang tidak bagus tadi ya, ada di kartu ketiga ini. Jadi kartu keempat ini adalah saran di mana kamu harus melakukan move ya. Jadi kalau misalnya selama ini belum terlalu move on, kamu harus move on, kamu harus melakukan sebuah perubahan-perubahan sehingga kehidupan baru akan segera kamu mulai, babak baru harus segera dimulai, sehingga kamu bisa dengan enteng, dengan lega, kamu bisa mengawali segala kehidupan kamu ke depan nanti. Nah, termasuk pun ini buat teman-teman Cancer yang masih berpasangan, saya melihat di kartu keempat ini juga, ini ada pesan untuk teman-teman yang sudah berpasangan ya. Saya melihat bahwa kamu dan pasangan kamu sering banget ribut. Maka dari sini kamu harus mulai ada dorongan-dorongan untuk berubah juga, memperbaiki energi kamu sendiri. Jadi gini teman-teman, banyak orang atau pasangan-pasangan yang ribut terus gitu kan. Ributnya adalah kenapa?
Karena satu sama lain saling menuntut, ya, saling menuntut. Lo harus gini dong, lo harus gini, dan sebagainya gitu kan. Kamu harus nurut sama aku gitu kan, misalnya gitu. Sorry, kesenggol. Jadi masing-masing pasangan menuntut gitu kan. Nah, dan ini adalah situasi yang sebenarnya kurang tepat. Karena yang harus kamu lakukan adalah bukan menuntut pasangan kamu untuk mengerti kamu, tapi justru yang harus kamu tuntut adalah diri kamu sendiri, gitu kan? Kadang-kadang ribut, ya, satu sama lain ribut. Apa kurangnya aku, gitu kan? Kurang apa aku, gitu kan? Nah, ini kan adalah sesuatu yang sebenarnya kurang tepat kalau menurut saya, gitu kan? Kenapa tidak dirubah bahwa kata-kata itu dirubah menjadi begini? Apabila aku masih ada yang kurang, tolong sampaikan padaku, gitu kan? Akan aku perbaiki kekurangan-kekuranganku agar bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Lebih asik gak kedengarannya? Lebih enak gak kedengarannya? Pasti lebih enak kan? Nah, energi yang seperti tadi itu diterima oleh pasangan kita pasti akan lebih terasa menyenangkan gitu kan, dan itu mendorong pasangan juga untuk melakukan sesuatu yang baik, ya, bahkan di luar ekspektasi kita. Hal yang tidak kita minta pun bisa jadi diberikan oleh pasangan kamu. Itu gambaran aja ya untuk yang berpasangan. Untuk yang jomblo, ya sama saja sebetulnya pesannya untuk Cancer yang jomblo. Ya kamu harus move, ya harus move, bergerak gitu kan, memperbanyak silaturahmi, memperbanyak pergaulan segala macam, dan buka diri kamu gitu kan. Karena gini teman-teman, jodoh, rezeki, ya kan sudah diatur nih, memang nih udah diatur sama Tuhan gitu. Jodoh, rezeki itu sudah diatur sama Tuhan, sama Yang Maha Kuasa. Betul sekali, ya. Jodoh sudah diatur, tapi bukan berarti kita hanya sekedar menunggu, gitu kan? Bukan berarti kita hanya sekedar menunggu. So, apa yang harus kita lakukan? Jemput, ya. Jemput jodoh, jemput rezeki. Ya, makanya kan ada istilah menjemput rezeki, gitu kan? Jodoh pun juga harus dijemput. Artinya adalah apa? Harus dicari, harus dikejar, gitu loh. Tapi kalau kita misalnya, nanti kan datang sendiri, gitu kan? Tuhan sudah memasangkan setiap orang dengan jodohnya masing-masing. Betul, gitu kan? Tapi kalau misalnya kita bisa mempercepat dengan mencari, dengan mengejar, kenapa tidak, gitu kan? Toh Tuhan pasti akan mengizinkan bahwa si Cancer ini hebat gitu kan. Si Cancer ini adalah semangatnya luar biasa. Dia mengejar rezeki, ya, dia menjemput rezeki, dia mengejar jodoh, dia menjemput jodoh. Udah deh, aku izinkan. Nah, ibarat kata Tuhan berkata demikian, gitu kan. Masa sih Tuhan gak sayang sama kita, gitu kan. Kita udah kerja keras, kamu udah kerja keras, pasti Tuhan sayang lah, gitu kan. Oke, jadi buat Cancer, semoga bisa dipahami hal ini, dan semoga ini bisa memberikan gambaran-gambaran buat teman-teman Cancer, ya. Sekarang kita masuk ke kartu kelima. Kartu kelima di sini ada Justice, ya. Justice itu kurang lebih keadilan, ya, peradilan, keadilan. Dan di sini ada gambar timbangan, ada gambar seorang yang duduk di singgasana, ya. Ada pegang pedang. Pedang itu simbol keberanian, ya. Pedang itu simbol kesiapan, kesiagaan, gitu ya. Jadi justice juga merupakan. Di sini ada gambar timbangan, ini berarti keadilan, ya. Artinya untuk Cancer ini diberikan pesan bahwa ketika kamu akan melangkah ke depan, kamu harus melakukan mempertimbangkan dengan saksama. Apapun yang akan kamu lakukan harus dipertimbangkan dengan masak-masak, dengan matang-matang, ya. Sehingga kamu juga harus berpikir secara rasional juga. Karena di sini pesannya gini. Karena gini, Cancer itu sering kebawa perasaan. Kadang-kadang dia emosional gitu kan, menggebu-gebu tanpa dipertimbangkan secara rasional. Nah, di sini pesannya adalah Cancer, cobalah kamu untuk mempertimbangkan segala sesuatu dengan logika, dengan pertimbangan-pertimbangan secara rasional gitu kan. Karena bagaimanapun begini teman-teman,
ketika kita hanya nurutin perasaan, berarti kita lebih banyak main di emosi, ya kan? Emosi ini harus diseimbangkan dengan logika. Jadi pikiran intelektual kamu atau logika kamu harus berjalan juga untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang akan kamu lakukan ke depan. Sehingga harapannya adalah dengan pertimbangan-pertimbangan yang baik dan benar, di situ akan memperkecil kesalahan, memperkecil kerugian, memperkecil hal-hal yang memang tidak diinginkan, ya. Jadinya semuanya bisa terlaksana sesuai dengan harapan-harapan Cancer. Begitu ya Cancer ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat bacaan-bacaan yang saya lakukan untuk Cancer bulan Agustus tahun 2020. Jangan lupa juga, mungkin energinya sudah kebawa sampai sekarang, sudah kerasa dari kemarin-kemarin gitu kan. Tapi nanti juga Agustus bisa jadi Agustus, September, Oktober, Agustus, September, Oktober, November, itu bisa jadi ini masih berlaku juga ya. Jadi 3 bulan ke depannya lagi masih berlaku. Oke. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke. Buat yang pengen personal reading silahkan aja, bisa langsung WA ke saya di nomor yang sudah tertera di sini. Ya, silahkan aja, kamu bisa catat nomornya ya. Silahkan bisa konsultasikan apa saja permasalahan dan persoalan hidup yang sedang kamu hadapi. Kenapa sial-sial terus, kenapa apes terus, kenapa kok sering ketipu dan sebagainya gitu kan. Terus kemudian ada juga yang hutang nggak dibalik-balikin gitu kan, yang ditagih susah gitu ya. Terus kemudian mungkin ada permasalahan rumah tangga dan sebagainya. Apa saja silakan ya. Jadi teman-teman silakan aja, bisa reading boleh, konsultasi boleh, coaching boleh, healing juga boleh gitu kan. Jadi semuanya insya Allah ada di sini dan bisa membantu teman-teman yang sedang membutuhkan. Dan jangan lupa baca deskripsinya terlebih dahulu. Oke, teman-teman jangan lupa juga buat yang barusan mampir di sini, ingat ya, perbuatan baik itu kadang-kadang dimulai dari hal kecil. Dengan mensubscribe channel ini, itu adalah perbuatan baik kamu dan kamu akan mendapatkan balasan dari Tuhan dan alam semesta. Setelah subscribe, perhatikan akan ada keajaiban yang terjadi dalam kehidupan kamu. Keajaiban, kebahagiaan yang sangat luar biasa. Oke, saya Damar Aji, sampai jumpa.